Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi teknik sipil, pada mata kuliah Fondasi Dangkal Dalam 1 ini, di pekan yang lalu sudah kita sampaikan teori daya dukung menurut Terzaghi. Sebenarnya kalau dibuat tabel kurang lebih seperti ini faktor-faktor kapasitas daya dukung menurut Terzaghi, ya. Ada sudut geser, kemudian ada nilai NC, nilai NQ, nilai NJ, dan kapasitas kemampuan tekanan tanah aktif pada gambar tanah, ya, pada gambar tanah. Baik, untuk selanjutnya akan kita sampaikan pada materi hari ini adalah kapasitas daya dukung menurut Meyerhoff, ya. Bahwa secara umum pada persamaan 2.7 nanti dapat dilihat bahwa analisis garis kapasitas daya dukung Terzaghi hanya dipengaruhi oleh faktor bentuk fondasi di samping faktor-faktor sifat tanah, ya. Sedangkan oleh Meyerhoff, ya, faktor-faktor yang dipengaruh di samping faktor sifat tanah dan bentuk fondasi ditambahkan dengan faktor kedalaman fondasi atau tip fondasi dan faktor pembebanan, ya, atau P biasanya. Nah, dibedakan kapasitas daya dukung fondasi dangkal akibat beban vertikal dan akibat berinklinasi, sehingga kapasitas daya dukung Meyerhoff ditinjau dari faktor yang berpengaruh pada analisis kapasitas daya dukung dan lebih lengkap dibandingkan dengan cara Terzaghi nanti. Analisa Meyerhoff yang pertama, perbedaan zona tegangan terjadi dibandingkan dengan cara Terzaghi, maka Meyerhoff adalah kalau kita lihat ABC, zona ABC adalah termasuk zona elastis, sedangkan ABD, ya, ABC tadi adalah zona elastis, kemudian ABD, ya, ini termasuk merupakan zona geser yang sifatnya adalah radial atau radial shear zone. Sedangkan zona di atas ABD ini, segitiga ini, adalah merupakan gabungan zona geser dari geser radial dan geser bidang atau plane shear. Terjadinya zona ini tergantung pada kedalaman fondasi dan dari kekasaran permukaan fondasi tersebut. Ya, ini gambar 2.3 mobilisasi zona tegangan pada cara Meyerhoff. Jadi ABC segitiga, kemudian bidang ABD yang membentuk di samping yang tadi elastis sifatnya, geser radial, ya. Sedangkan ABD di atas zona ABD adalah zona geser. Untuk mempermudah analisis, Meyerhoff menginstruksikan parameter beta, yaitu sudut, untuk menentukan garis BF, di mana BF adalah bidang kelongsoran yang terjadi pada permukaan tanah. Sudut beta ini akan bertambah seiring dengan kedalaman dan mendekati sudut 90 derajat, ya, pada fondasi dalam. Yang pertama, pengaruh dari resultan tanah BGF, ya, GF ini adalah diberikan oleh gaya normal pada P0 dan gaya tangensial S0 yang bekerja sepanjang bidang BF, ya, S0 dan P0, ya. Kemudian bidang BF
biasa disebut equivalent free surface ya, sedangkan P0 dan S0 disebut equivalent free surface stresses ya. Kemudian parameter sudut theta P0 dan S0 disebut sebagai parameter kedalaman pondasi dari Meyerhof dengan anggapan bahwa Meyerhof menurunkan persamaan Q ultimate sama dengan Cn C ditambah P0 NQ plus 0,5 gamma B N dan gamma tanah. Kalau kita lihat nanti ada grafik faktor kapasitas daya dukung menurut Meyerhof ya. Jadi ada piring kapasitas faktor kapasitas piring, kemudian NC, NK dan NJ, kemudian bore smooth viscous NK, NC dan N gamma dibagi dengan 2. Ini sudut gesernya atau angle of international friction, sudut geser ya. Kalau kita lihat faktor-faktor bentuk kedalaman dan inklinasi di dalam persamaan Meyerhof dapat dilihat pada tabel-tabel yang nanti ada faktor bentuk atau shape, depth kedalaman dan inklinasi ya. Kemudian value daripada nilai bentuk tadi bisa SC sama dengan 1 ditambah dengan 0,2 tekanan tanah pasif ya, dikalikan dengan B dibagi dengan L, yaitu ukuran ya. Kemudian SC sama dengan S kecil sama dengan 1 plus 0,1 tekanan tanah aktif B dibagi dengan L, dan seterusnya pada depth, pada kedalaman depth P atau depth of foundation-nya sama dengan 1 ditambah 0,2 akar tekanan tanah pasif D dibagi dengan B atau kedalaman dibagi dengan lebar pondasi. Dan seterusnya contoh pada faktor inklinasi IP sama dengan IC sama dengan dikalikan dengan 1 kurangi 8 derajat dibagi 90 derajat dibagi 2. Ininya pembandingnya seperti ini ya. Kemudian di mana tekanan tanah aktif sama dengan 1,2 N2 dikalikan 45 ditambah sudut geser dibagi 2 ya, kalikan 25 pada contoh 4.2 tadi ya, dimana ini adalah sudut dari resultan pengukuran ya secara vertikal tanpa tanda ya, dimana B itu lebih kecil daripada D ya. Jadi B itu lebar tapak atau lebar pondasi harus lebih kecil daripada kedalaman ya, previously denoted. Baik, ini adalah teori yang disampaikan oleh Meyerhof. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan berikutnya kapasitas daya dukung menurut Hansen. Analisis daya dukung Hansen dibandingkan dengan Dyer, Terzaghi dan Meyerhof adalah yang terlengkap. Faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan oleh Terzaghi dan Meyerhof adalah pengaruh permukaan tanah atau G1 atau ground factors, dan pengaruh inklinasi dasar pondasi B1 yang disebut sebagai base factor.
Di dalam mengambil faktor-faktor yang berpengaruh pada analisis kapasitas daya dukung Hansen, dikombinasikan dengan hasil yang diperolehnya tersebut ya, dengan para peneliti lain seperti De Beer 1970 dan Vesic 1973. Analis Hansen pada zona tegangan yang terjadi di bawah pondasi dangkal akibat pembebanan yang dimobilisasi serupa seperti yang diuraikan oleh Terzaghi, dengan memasukkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi analisa kapasitas daya dukung. Oleh Hansen diajukan dalam persamaan umum untuk menghitung kapasitas daya dukung tanah. Jadi kurang lebih Q ultimate Cn C C ya, CE, CIE, kemudian GE dan BE dan seterusnya ya, pada tanah berbutir halus itu harus lebih kecil sudut gesernya dibandingkan dengan 0 ya. Maka persamaannya menjadi ultimate 5,14 SU 1 plus S aksen C ditambah D aksen C dikurangi I aksen C dikurangi B aksen C dan dikurangi G aksen C ditambah rata-rata ED ya. Dimana kita kenal NC, NQ dan N gamma adalah faktor kapasitas daya dukung, dan SC, SQ, S gamma adalah faktor bentuk pondasi dengan tanda aksen khusus untuk tanah kohesif. Sedangkan DC, DQ dan D gamma faktor kedalaman pondasi, D itu depth ya, tanda aksen khusus untuk tanah kohesif. Ya, tanah kohesif itu apa? Seperti yang pada telah lampau kita sampaikan, kohesif itu untuk tanah yang memiliki sifat lekat seperti contoh lempung, maka ada tanda aksen nanti ya. Sedangkan IC, IQ dan I gamma adalah faktor inklinasi pembebanan, tanda aksen khusus untuk tanah kohesif ya. QC, QD dan Q gamma adalah faktor kemiringan permukaan tanah, tanda aksen khusus untuk tanah kohesif, dan BC, BG dan BY faktor inklinasi dasar pondasi, tanda aksen khusus pada tanah kohesif, dan C itu adalah kohesi ya, kohesi. SU adalah kekuatan geser tanah kohesif didapat dari percobaan uniform traxial atau uniconvect compressive strength test ya, dimana SU sama dengan CU sama dengan QU dibagi 2, sedangkan gamma adalah berat isi tanah ya. Kemudian D adalah dimensi pondasi, bisa lebar bisa panjang ya, BL biasanya. Kemudian Q rata-rata adalah gamma depth F atau depth foundation sama dengan jumlah gamma 1 dikalikan gamma 1 adalah effective overburden pressure. Pada persamaan-persamaan yang tadi disampaikan, ada persamaan 211 dan 212 dari Hansen, bahwa harga NC, NQ dan N gamma berbeda dengan Terzaghi biarpun mobilisasi tegangan di bawah fondasi serupa dengan Terzaghi. Harga NC dan NQ serupa dengan NC dan NQ Meyerhof pada persamaan 210 dan 230 ya, sedangkan harga N gamma merupakan persamaan N gamma sama dengan 1/2 dikalikan NQ kurangi 1 tangen sudut geser. Kemudian faktor-faktor bentuk pondasi dalam
pondasi inklinasi pembebanan, ya, kemiringan permukaan dan inklinasi pada dasar pondasi dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Nanti teman-teman bisa di-print untuk dibaca pada tabel yang disampaikan menurut Hansen atau fisik ya, fisik. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi teori dasar daya dukung oleh beberapa teori. Yang pertama Terzaghi, kemudian Meyerhoff dan Hansen ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung fondasi. Terima kasih teman-teman sekalian telah bergabung dengan kelas kami. Kita akhiri perkuliahan ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.